Kondisi pandemi COVID-19 secara global yang belum mereda dan membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 membawa dampak serius pada keberlangsungan usaha Biro Travel Haji dan Umroh. Tak sedikit dari Biro Jasa Layanan Haji dan Umroh ini yang gulung tikar atau terpaksa beralih profesi demi bertahan hidup setelah lebih dari setahun tidak beroperasi. Ya, pembatalan keberangkatan haji tahun ini tentunya berdampak tidak hanya bagi para calon jemaah haji, tapi juga pada travel penyelenggara haji dan umroh. Bagaimana dampak yang mereka rasakan? Kita akan temukan faktanya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam Bapak Ali Fikri. Ya, saya Bapak, boleh kita ngobrol apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh Pak Ali Fikri di sini? Baik. Ya. Sehat ya, Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Walaupun informasinya tahun ini pemerintah sudah menyatakan membatalkan keberangkatan ibadah haji untuk tahun ini, Pak Ali Fikri. Sebagai penyelenggara, bagaimana, Pak? Iya, Mbak. Memang sebagai penyelenggara tentu saja kita sangat sedih sekali ya. Karena ini adalah salah satu dari kerinduan kita ya sebenarnya, bukan hanya sekedar menyelenggarakan, tetapi ketika gagal ya berangkat berarti kita juga gagal mendampingi jamaah haji untuk bisa berangkat ke sana. Dan ini banyak sekali ya sangkutannya hal-hal yang berkaitan dengan kegagalan ini seperti itu. Dan pembatalan ini kan tidak hanya di tahun ini ya Pak Ali ya? Betul, ini sudah tahun dari kedua. tahun 2020. Betul sekali Mbak. Ini ya. tahun kedua. Nah, betul. Kalau untuk datanya sendiri Pak, untuk calon jamaah haji yang sudah terdaftar untuk berangkat haji paling tidak di tahun 2020 melalui Yayasan Pak Ali Fikri seperti apa? Alhamdulillah kami di Depok ini telah memiliki jamaah 380 orang. Untuk di tahun kemarin ya Pak? Tahun 2020 yang mengalami penundaan. Dan sekarang di tahun 2021 kembali ya mengalami pembatalan atau penundaan untuk yang kedua kalinya. Kita bisa merasakan kesedihan mereka ya. Bagaimana juga kami sebagai penyelenggara juga merasakan kesedihan tersebut. Lalu paling tidak 2 tahun artinya yayasan ini tidak bisa melakukan operasionalnya dengan optimal ya Pak ya? Betul sekali. Bagaimana kemudian yayasan menghadapi ini Pak Ali Fikri? Ya, yang pertama tentu saja karena kami ini adalah sebuah yayasan dan memiliki beberapa unit usaha ya, diantaranya kami juga memiliki pendidikan yang selama ini pendidikan kami juga memberikan subsidi kepada mereka, maka untuk tahun ini terpaksa ya hal tersebut bisa kami hentikan terlebih dahulu. Yang kedua, kami tentu saja melakukan upaya ya, apapun yang bisa kami lakukan dan upaya-upaya tersebut alhamdulillah bisa membuat kantor ini tetap berjalan dan teman-teman masih tetap bekerja seperti biasa. Ada juga Pak informasi teman-teman yang kemudian harus gulung tikar menutup usaha mereka dengan ketidakpastian 2 tahun ini? Ya, bukan ada tapi banyak ya Mbak ya. Banyak. Karena memang usaha jasa haji dan umroh ini kan memerlukan biaya yang besar. Banyak teman-teman yang kantornya pun masih ngontrak. Terus juga beberapa pembiayaan kadang mereka ambil untuk tiket dan juga untuk beberapa keperluan yang lainnya, baik hotel, catering, sehingga mereka mengambil pembiayaan dari perbankan. Nah, ketika 2 tahun ini tidak ada pemberangkatan, baik umroh maupun haji, bisa dibayangkan dari mana mereka akan mengangsur dana-dana tersebut, baik angsuran misalnya ruko tempat kantor di mana dia bekerja, yang berikutnya adalah tentang tiket pesawatnya, apalagi sekarang kita dengar beberapa tiket pesawat kan banyak yang juga tidak bisa di-refund, hanya bisa alihkan tujuannya, tapi refund tidak bisa ya. Itu kan sangat menyulitkan di tengah suasana seperti ini, kita butuh dana segar gitu ya, tapi dana tidak bisa di-refund seperti itu. Ya wajar kalau ada teman-teman yang saat ini di grup-grup kami itu ada yang ingin menjual travelnya, sedih kita. Sebenarnya kan mengurus travel itu kan bukan hal yang mudah. Untuk bisa mendapatkan izin itu kan bertahun-tahun. Setelah kita mendapatkan misalnya izin pariwisata 2 tahun, selanjutnya kita mengurus lagi dengan berbagai macam ya dinamikanya ya, maka akhirnya mereka mendapatkan izin setelah mungkin 3 atau 4 tahun. Nah, tapi ternyata pas baru dapat izin terkena kondisi pandemi seperti ini. 1,5 tahun pandemi COVID-19 ini memang benar-benar sekuat itu memberikan efek dari begitu banyak perjalanan para penyelenggara travel haji dan umroh. Betul sekali Mbak. Kalau dikalkulasi Pak Ali Fikri, pasti kerugian juga cukup banyak yang dirasakan dengan adanya hal ini. Kalau kita bicara kerugian, kadang menambah sedih nih Mbak ya, karena kita menghitungnya kadang per bulan ya, operasional kita.
Karena teman-teman kita yang di sini adalah semuanya karyawan tetap, kami tidak memiliki karyawan kontrak. Ada berapa banyak Pak Ali Kita Fikri? punya karyawan 12. Dan 12 orang ini semuanya boleh dikatakan karyawan tetap dan memiliki beberapa fasilitas kesejahteraan yang sudah kami siapkan. Dan itu yang membuat menjadi alasan juga akhirnya memilih untuk mencoba bertahan di tengah hentaman pukulan ini Pak akibat Betul. pandemi COVID-19. Saya berpikir seperti ini sih Mbak, simpel aja. Bertahun-tahun kami dengan mereka dan mendatangkan berbagai macam keuntungan setiap tahunnya. Kami dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekarang ini berjalan sudah 1,5 tahun ya. Masa sih kita menyerah? Ya, sekarang artinya kami berusaha dengan mengajak teman-teman, ayo kita berpikir bersama-sama gitu ya. Bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan ini meskipun tidak ada keberangkatan haji dan umrah. Alhamdulillah teman-teman semuanya semangat ya, siap ya, sampai akhirnya kami juga saat ini membuka sebuah layanan ekspedisi ya. Kita buka di sini ada kantor Rex ya. Dan juga kami saat ini berusaha untuk menjual binatang kurban ya. Ya karena ini sudah mendekati Idul Adha, kita manfaatkan ya dengan alumni jamaah kami yang juga cukup banyak. Maka kami berharap ini bisa menjadi salah satu sumber yang bisa menghidupkan kantor ini dan teman-teman tetap bisa bekerja. Ya, ini kita sudah berada di peternakan tempat dari Pak Ali Fikri juga ya Pak ya. Ini salah satu usaha bentuk upaya bertahan di tengah pandemi karena travel haji dan umrohnya sedang tidak bisa beroperasi maksimal. Ya betul Pak sekali Ali Mbak. Fikri. Jadi ini adalah salah satu tempat kandang di mana sapi-sapi yang kami ikut perjualbelikan nanti pada saat musim Idul Kurban ya. Karena kita banting setir seperti tadi sudah kami sampaikan. Ya bagaimana caranya supaya kantor ini tetap berjalan, maka akhirnya kami ikut dalam pengadaan hewan kurban ya untuk tahun ini. Jadi ini adalah memang bagian dari upaya kami agar kami dapat tetap bertahan ya di saat pandemi seperti sekarang. Jadi teman-teman yang tergabung juga termasuk teman-teman yang memiliki travel haji umroh juga, Pak Ali Fikri? Ada yang punya travel haji dan umroh, ada juga yang dari lembaga-lembaga sosial ya. Dan momentumnya juga dekat dengan momen Idul Adha ya Pak ya? Ya, betul, ini betul jadi sekali. Permintaan juga Ya, banyak sekali. bisa Ya, cukup membantu dari travel haji umrohnya. Betul ya. Kalau biasanya tahun-tahun yang lalu kami tidak terjun ya langsung ya, paling kita pengadaan hanya untuk diri kita saja gitu ya, tapi untuk tahun ini kita berusaha untuk memasarkannya kepada alumni ataupun kepada orang tua murid kami yang ada di sekolah kami. Kami tetap berprinsip adalah kalau kita berusaha pasti ada jalannya. Ya maka dari itu ini adalah salah satu bagian jalan yang sedang kami cari ya. Kalau misalnya ini jalan buntu, kemana nih? Ada jalan tikus ke sana, ke kanan, ke kiri ya, banting setir kanan, banting setir kiri, yang penting semuanya bisa berjalan. Baik, terima kasih Pak Ali Fikri.